Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sulistiani, kelas akuntansi karyawan B dengan nomor NIM 34031901777. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 mengenai payback period dan average rate of return. Di sini saya diberikan tugas untuk menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi tersebut jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Kemudian saya juga diberikan tugas untuk menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Di sini saya sudah memiliki contoh soal, yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain dari kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut, yaitu mesin A memiliki nilai investasi 28 juta dan mesin B 32 juta dengan umur ekonomi sama-sama 6 tahun. Tingkat bunganya 15% dan mesin B memiliki nilai residu sebesar 5 juta. Kemudian untuk pengembalian investasinya dengan jumlah sama yaitu 8 juta, untuk mesin B berbeda-beda. Kita akan langsung mengerjakan soal tersebut. Di mesin A, nilai IAT-nya 8 juta. Kemudian untuk ke bawahnya, kita menggunakan rumus sama dengan kita klik 8 juta lalu kunci, kemudian enter. Lalu kita langsung drag ke bawah. Untuk depresiasinya, kita menggunakan rumus SLN karena pengembalian investasinya sama. Jadi kita klik SLN, kemudian cost-nya adalah initial investment 28 juta, lalu kita kunci, titik koma, salvage-nya itu adalah nilai residu, karena di mesin A itu tidak ada nilai residunya, jadi kita klik 0, kemudian titik koma lagi, kemudian life-nya adalah umur ekonomisnya yaitu 6, kemudian enter. Lalu kita langsung drag ke bawah. Untuk cash flow, kita tinggal menambahkan nilai EAT ditambah depresiasi. Jadi, kita klik 8 juta ditambah nilai depresiasinya, lalu enter. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk rata-rata, kita tinggal blok ke samping, kemudian kita klik average-nya. Seperti itu. Untuk depresiasi mesin B, kita menggunakan rumus SYD. Jadi kita tulis SYD, kemudian cost-nya 32 juta kita kunci, titik koma, kemudian salvage-nya adalah 5 juta. Jadi kita tulis 5 6. Kemudian titik koma lagi. Live-nya kita tulis 6, kemudian titik koma, kita untuk per-nya kita tulis 1 tahun. Kemudian enter. Lalu kita lanjut drag ke bawah. Untuk cash flow sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan EAT dan depresiasinya. Kemudian enter. Kita drag ke bawah. Sama untuk rata-ratanya, kita tinggal blok ke samping, kemudian kita klik average-nya. Seperti itu. Nah, untuk menghitung payback period, pertama kita akan menghitung payback dari mesin A ya. Untuk payback periodnya, kita akan menggunakan rumus sama dengan investasinya 28 juta dibagi rata-rata cash flow. Jadi payback periodnya adalah sekitar 2 tahun 2 bulan. Kemudian untuk mesin B, kita harus menghitung dulu cash inflow-nya dan invest yang belum kembali. Pertama kita akan mencari investasi awal. Kita klik yang 32 juta. Jadi sama dengan C2, kemudian enter. Setelah itu untuk cash inflow tahun pertama adalah 16 juta ya. Jadi sama dengan J4, kemudian enter. Invest yang belum kembali yaitu investasi awal dikurangi cash inflow tahun pertama, lalu enter, yaitu senilai 15 juta sekian. Untuk cash inflow tahun kedua, kita ambil dari sini, dari cash flow tahun kedua, sama dengan cash flow tahun kedua, kemudian enter. Untuk invest belum kembali, kita akan mengurangi
invest belum kembali dari yang pertama yang 15 juta dikurangi cash inflow tahun kedua, lalu enter, yaitu sebesar 1.357 sekian. Untuk cash inflow di tahun ketiga, kita ambil dari cash flow yang tahun ketiga ini. Jadi sama dengan J6 lalu enter. Nah, untuk kelebihannya klik sama dengan lalu kemudian 1 juta dikurangi cash inflow tahun ketiga, kemudian enter. Nah, karena nilainya min, jadi itu menunjukkan adanya kelebihan pembayaran. Kita akan membuat kelebihan bulanannya, yaitu sama dengan min dalam kurung yang ini dibagi cash flow ketiga, kemudian dikali 12, lalu enter, yaitu sekitar 10 bulan lebih ya, 10,54 bulan. Payback periodnya kita akan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 36, karena ini selama 6 tahun ya, jadi 36 bulan dikurangi kelebihan bulannya yaitu 10,54 lalu dibagi 12, lalu enter. Nah, jadi payback periodnya adalah 2,12. Kemudian untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya average rate of return. Di sini saya sudah membuat kolom seperti tadi, lalu kemudian kita ulangi lagi rumus yang sama, yaitu sama dengan, lalu kita klik ini, kemudian enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, untuk depresiasinya kita tinggal memindahkan dari payback period ya, jadi sama dengan, kemudian kita klik ini, lalu kemudian kita kunci, lalu enter, lalu kita drag ke bawah. Untuk cash flow-nya juga sama, kita ketik sama dengan, kemudian payback periodnya kita klik, lalu kita kunci, lalu enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, setelah itu sama untuk mesin B, untuk depresiasinya kita tinggal ketik sama dengan, lalu payback period kita klik, namun ini tidak dikunci karena berbeda-beda ya, jadi kita tinggal drag ke bawah, enter. Kemudian cash flow-nya sama dengan payback period, lalu enter. Nah, seperti ini. Untuk total kita blok ke samping, kemudian kita klik auto sum. Sama ini juga kita tinggal blok ke samping, lalu kita klik auto sum. Kemudian untuk mencari rata-rata investasi per umur ekonomis, kita tinggal klik menggunakan rumus sama dengan E2 dibagi umur ekonomisnya yaitu 6 tahun, lalu enter. Setelah itu untuk rata-rata EAT-nya kita menggunakan rumus sama dengan rata-rata EAT per umur ekonomisnya 6 tahun, lalu enter. Untuk mesin B juga sama seperti itu, sama dengan 32 juta dibagi 6 tahun, rata-rata EAT-nya sama dengan 30.500.000 dibagi 6 tahun. Untuk average rate of return, rumusnya adalah rata-rata EAT per umur ekonomis. Nah, untuk average rate of return kita menggunakan rumus sama dengan rata-rata EAT per umur ekonomisnya yang ini, lalu enter. Ini juga sama, rata-rata EAT per umur ekonomisnya.
lalu enter. Nah, karena average rate of return ini digunakan dalam bentuk persen, jadi kita akan mengubah ini ke dalam bentuk persen. Kita klik ini, kemudian agar lebih detail kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Kemudian sama ini juga kita ganti dalam bentuk persen, lalu tambahkan 2 angka di belakang koma. Dari cara average of return ini, kita bisa melihat bahwa mesin A lebih baik daripada mesin B karena nilai persennya lebih tinggi. Namun menurut cara payback period, mesin B ini lebih baik digunakan karena pengembalian investasinya itu lebih cepat, yaitu sekitar hanya 2,12 tahun. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kelima ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.